Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku, selamat pagi. Semoga hari ini kita senantiasa diberikan Allah kesehatan, kemudahan segala hal, dan tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan yang untuk mengatasi dari wabah virus corona. Bagi anakku, pertama kita ingatkan jangan lupa untuk tetap absen di grup ya, dan di WA grup dan di Google Classroom, sehingga nanti semua tugas yang kalian tempuh ya akan diselesaikan semuanya. Bagi anakku, untuk pertemuan kali ini marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi anakku, kemarin Bapak sudah menerangkan ya beberapa mengenai perbedaan sudah ya, rukun juga sudah, dan syarat. Nah, ini sudah Bapak sampaikan ya kemarin ya. Pencegahan juga sudah, dan ini kita akan ya membahas mengenai urutan kerja. Jadi bagaimana nantinya harta warisan itu ya bisa dibagikan. Ada beberapa urutan prosesnya ya. Yang pertama yaitu pemeliharaan harta mewaris ya. Jadi harta bersama atau milik pihak lain. Ada juga mungkin, jadi ketika itu harus dipilih dulu. Jadi harta bersama atau milik hak pemilik orang lain itu harus dibedakan. Ketika ada saham misalkan itu punyanya orang, itu kembalikan dulu. Maka yang benar-benar hak atau harta milik pewarislah yang harus bisa dibagikan oleh pewarisnya. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya pengurusan jenazah ya. Yang diberi kuning-kuning ini berarti penting ya. Jadi adalah biaya pengurusan jenazah. Jadi ketika orang ini yang punya harta ini meninggal, maka ada biaya pengurusan jenazah seperti rumah sakit mungkin, kemudian kemudian ada mengkafani, kemudian ada menguburkan. Itu kan satu, mungkin ada biaya ambulan ya, mungkin ada biaya mungkin rumah sakit yang belum diselesaikan, kemudian ada biaya untuk mengkafani, itu juga ada ya, mungkin ada bunganya, kain kafannya dan sebagainya. Kemudian ada juga menguburkan itu ada mungkin pemakaman, mungkin bayarnya berapa, kemudian ada patoknya itu berapa. Itu semuanya harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta itu dibagikan atau dibagikan ke ahli warisnya. Nah, yang ketiga adalah pembayaran hutang atau zakat. Jadi ketika si mayat itu punya hutang yang tidak bisa diselesaikan secara maksudnya diikhlaskan dari orangnya yang memberikan hutang, maka harus diselesaikan. Misalkan nominalnya banyak sekali, 10 juta, 20 juta, atau 30 juta, itu harus diselesaikan dahulu. Nah, yang keempat adalah pelaksanaan wasiat. Jadi maksimal sepertiga dari harta keseluruhan. Jadi mungkin ini ada wasiat yang disampaikan kepada si mayat, kepada ahli warisnya. Nah, ini tidak boleh lebih dari sepertiga bagian dari harta tersebut. Tapi juga boleh apabila keluarganya membolehkan harta itu semuanya diwasiatkan atau digunakan untuk wasiat itu ya, boleh. Kemudian pembagian waris, dan nanti setelah kita masuk ke dalam pembagian waris ini ya, kita akan
ya, tahu apa aja nanti pembaginya di sana. Jadi ada 4 ya utang dana. Yang pertama adalah pemeliharaan harta mewaris ya. Semuanya dilihat mana saham yang milik orang lain dan mana yang milik pribadinya si mayat itu. Kemudian yang kedua dikurangi biaya pengurusan jenazah. Nah, kemudian ini semuanya sudah beres, kemudian pembayaran hutangnya sudah beres semua, maka pelaksanaan wasiat juga sama harus diselesaikan dulu. Kemudian habis itu baru boleh dilaksanakan pembagian harta warisan. Nah, 4 ini kalian harus ingat ya. Jadi ketika pembagian harta harus melalui 4 tahapan ini ya, baru bisa melaksanakan pembagian warisan. Baik. Nah, ini adalah ahli waris laki-laki ya. Ini adalah ahli warisnya. Ada 15 ya. Yang nomor 1 sampai 13 adalah berdasarkan pertalian darah ya. Jika 15 orang ini ada semua ya, dari anak laki-laki sampai nomor 15 ini laki-laki yang memerdekakan pewaris itu kok ada semua ya, maka orang itu ya, maka yang dapat menerima hanya anak laki-laki, suami dan bapak, yang lainnya terhijab atau terhalang ya. Jadi semuanya misalkan 15 ini kok ada, berarti yang dapat itu hanya anak laki-laki, suami dan bapak ya, bapaknya si mayat itu. Nah, paham ya? Baik. Nah, ini adalah ahli waris laki-laki, jumlahnya adalah 15 orang. Yang 1 sampai 13 adalah pertalian darah. Ya. Yang kedua ini adalah bukan. Kemudian 15 ini yang laki-laki. Kemudian yang kedua adalah ahli waris perempuan, ada 10 ya. Keterangan nomor 1 sampai 8 adalah berdasarkan pertalian darah ya. Jika nomor 10 orang tua itu ada, jika ke 10 orang itu ada ya, 10 ini satu perempuan sampai dengan wanita yang memerdekakan si pewaris itu kok ada semua, maka yang mendapatkan warisan hanya 5 orang, yaitu istrinya, anak perempuan, ibu, cucu perempuan, dan saudara perempuan kandung. Nah, kemudian tadi kan ada 15 laki-laki dan ini 10 perempuan ahli warisnya. Nah, ini ada keterangan juga, jika 25 ahli waris itu ada, maka yang bisa menerimanya hanya 5 orang, yaitu suami atau istri, ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, itu adalah semua ahli waris dari laki-laki maupun perempuan ada 25. Ketika 25 orang itu ada semua, maka hanya ada 5 yang dapat bagian, yaitu suami, istri atau istri, ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Itu yang dapat ya. Nah, itu adalah keterangan tentang ahli waris. Ini juga ada ya. Bisa juga dapat bukan ahli waris. Ini ada 10 orang, ada anak angkat, anak asuh, kemudian anak tiri, mantan suami, mantan istri, keponakan perempuan, keponakan dari saudara perempuan, mertua, menantu, saudara ipar, cucu dari anak perempuan, paman bibi, jalur ibu, saudara ayah laki-laki dan lain ibu. Nah, ini bukan ahli waris atau istilahnya bukan dari keturunan ya, bukan dari keturunan kita. Nah, ini adalah ahli waris 20 pihak dari total 23 yang 1 orang menjadi pewaris almarhum. Ini almarhum ini ibu dan ayah. Ini saudara sebelahnya itu nomor 1, yang dapat itu nomor hanya 3, 4 ya. 5, 1, 2, 3, 4. Itu adalah paling dekat ya. 5 dan 6. Nah, itu adalah paling dekat. Jadi ini adalah skemanya seperti ini ya. Kita bisa lihat itu adalah almarhum. Nah, ini yang ada katanya adalah yang kuning-kuning ini adalah yang dapat ya. Yang istilahnya terdekat dengan ahli warisnya. Nah, baik anak-anakku, ini saja yang Bapak sampaikan. Nah, ini adalah
ahli waris yang terdekat. Nah, ini kalau tadi yang lainnya ada semua, maka yang terdekat ini almarhum, kemudian anak perempuan, anak laki-laki, suami atau istri, atau ya, ibu kandung ya, dan ayah kandung ya. Baik, itu yang Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Ya, besok kita akan membahas tentang penghitungan penghitungan harta warisan. Baik, terima kasih anak-anakku. Marilah kita akhiri pertemuan pada kali ini ya. Jangan lupa tugas yang kemarin fikih untuk pertemuan yang kemarin untuk segera diselesaikan ya, sehingga kalian tidak menumpuk tugas-tugasnya ya. Semoga aja selalu Allah berikan kemudahan kepada kita. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar ya. Baik, mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anakku. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.